selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dengan saya di Ngobras. Ngobrol asik bikin waras. Nah, sekarang kebetulan nih saya dapat bintang tamu yang sangat spesial dari seorang guru di SMA Regina Pacis. Nah, beliau ini orangnya. Terima kasih sudah diundang ya. Saya Bu Cecilia Feniawati, guru SMA Regina Pacis Surakarta. Oke. Nah, jadi gini nih, mengapa saya mengundang Ibu Cecil ke sini? Karena beliau ini adalah seorang guru bahasa Indonesia yang sangat ekspresif, betul kan Bu? Terima kasih ya. Karena biasanya nih kalau saya di kelas diajar Bu Cecil itu semangatnya langsung naik gitu Bu. Menaikkan mood ya. Ya, betul sekali. Nah, jadi kan gini Bu, di masa-masa sekarang ini kita tahu yang namanya kesehatan mental anak remaja, terutama di Indonesia ini agak kurang ya Bu ya. Apalagi kan waktu biasanya kalau ada suruh maju buat presentasi atau mungkin cuma mengungkapkan pendapatnya saja, itu kan malu-malu ya Bu ya. Kalau dari pandangan Ibu sendiri, itu gimana sih Bu cara mengatasinya biar anak-anak pelajar ini bisa memiliki kesehatan mental yang baik? Apalagi kan ini juga menyangkut buat masa depannya. Kalau memiliki kesehatan mental yang baik itu sebenarnya kita sudah dianugerahi kesehatan yang sama ya. Masing-masing orang, masing-masing anak itu sudah diciptakan istimewa dan sempurna gitu. Hanya bagaimana caranya untuk selalu mengusahakan kesehatannya senantiasa prima. Nah, kesehatan mental itu dapat dibentuk dengan karakter sebenarnya. Sehingga pembiasaan-pembiasaan dari pagi, kemudian berangkat ke sekolah, ataupun sebelum berangkat sekolah itu kan pembiasaan dari keluarga. Berangkat misalnya nih ya, kalau saya karena saya Katolik, kemudian diberkati oleh orang tuanya, semangat ya sekolahnya, hanya diberi sebuah asupan, tidak hanya makanan ya, asupan itu tidak hanya sekedar apa yang masuk dalam tubuh kita, tapi juga semangat. Nah, semangat dari orang tuanya itu juga mengasah, kemudian mentalnya juga akan terbangun dengan baik. Itu sih sebenarnya kesiapan. Jadi ini untuk memiliki kesehatan mental itu harus ada kesiapan ya Bu ya? Betul sekali, dan pembiasaan tentunya ya, tidak harus langsung mentalnya bagus karena kemarin saya disiapkan orang tua lalu sekarang mentalnya bagus. Memang harus ada proses. Oke. Gini Bu, kalau di kelas ini kan biasanya ada banyak sekali tuh anak-anak yang mungkin tidak dapat mengikuti pelajaran yang diberikan Bu Cecil itu ya. Mungkin antara orang yang introvert lah, antara orangnya yang mungkin malas lah. Nah, menurut pandangan Ibu sendiri, itu gimana sih Bu biar mereka tuh bisa kembali antusias Bu? Oke. Kalau kembali antusias itu lagi-lagi memang kembali pada dirinya sendiri ya. Karena saya tidak jemu-jemunya untuk selalu memberikan mereka semangat. Saya selalu menyemangati. Semangat itu kan dari saya sendiri. Kemudian saya berharap karena saya sudah semangat, anak-anak juga semangat. Tapi ya tadi yang disampaikan oleh Afer, ada yang mengantuk, ada yang malas, ada yang hari itu mungkin ada banyak pikiran, banyak beban. Sehingga pada saat KBM di kelas memilih untuk melakukan pekerjaan yang lain daripada fokus ke pelajaran. Itu banyak faktor. Dan biasanya faktor-faktor itu faktor dari dalam dirinya. Dan kalau remaja yang mungkin kalau yang tertutup modalnya, introvert itu tidak punya tempat untuk bercerita. Sehingga permasalahan atau beban kehidupannya itu dia simpan sendiri. Sehingga ketika di sekolah adanya hanya malas. Saya nggak tahu lagi mau ngapain, tapi saya harus sekolah daripada saya di rumah malas. Nah, hal itu yang mempengaruhi kehidupan remaja. Pola remaja itu seperti itu. Apalagi kalau pola hidupnya tidak sehat, Vel. Malam dia main game atau medsosan sampai dengan larut malam, bahkan pagi, baru nanti sekitar pukul 1, pukul 2 itu tidur, paginya harus sekolah, maka ngantuk pasti. Nah, lama-kelamaan itu kan sebenarnya dari buku yang saya baca dan saya juga mendengarkan dari para pakar, kalau kita begadang, kan jam tidur kita tuh harus sebenarnya ada porsinya gitu ya. Kalau kita begadang itu kita sedang mengurangi umur kita. Nah, itu hati-hati. Maka anak-anak yang cenderung ketika di sekolah ngantuk itu bisa jadi dia pola hidupnya tidak sehat. Seperti itu. Seperti itu. Iya. Saya juga kadang-kadang begadang. Gitu ya. Apalagi kadang-kadang SKS ya, sistem kebut semalam. Sistem kebut semalam. Belajar semalam suntuk untuk mendapatkan materi yang ingin
dimasukkan ke dalam otak ya, tidak bisa lah langsung satu malam. Nah, maka itu juga jadinya malah ngantuk di sekolah, betul kan? Betul sih Bu. Anak remaja zaman sekarang Bu. Nah, tadi kan ada satu kata menarik ya Bu, yaitu tentang persiapan dan pembiasaan. Betul. Nah, kalau biasanya saya kan juga tahu bahwa Bu Cecil ini baru-baru ini punya anak yang baru masuk di jenjang remaja ini. Nah, sebenarnya cara mendidik ibu pada anak-anak itu gimana sih Bu? Karena kalau saya lihat-lihat di medsos-medsos Ibu ya, biasanya mereka tuh kayak ceria banget seperti ibunya ini. Kalau mendidiknya sih sebenarnya normal sandal orang tua ya. Hanya yang saya tekankan adalah komunikasi. Saya selalu meluangkan waktu, saya dan suami dan bapaknya itu selalu meluangkan waktu ketika dia pulang sekolah, saya akan mendengarkan. Saya akan mendengarkan mereka bercerita di sekolah tadi ngapain saja. Saya tanya, seneng nggak? Tapi pertanyaan saya selalu awali dengan kata-kata positif. Tadi seneng nggak? Nyenengin nggak? Ulangannya sukses kan? Walaupun sebelum dia ulangan itu dia udah mengeluh matematika sulit. Tapi tidak saya tanyakan sulit ya matematikanya, tidak. Tapi saya rubah. Gimana? Bisa tuh matematikanya? Gampang kok. Kemudian dia akan cerita panjang lebar, entah yang menyenangkan, entah yang menurut dia sangat membahagiakan, sampai dia salting dan lain sebagainya. Nah, membuka komunikasi itu membuat mereka lebih sehat mental. Dia tidak mungkin, anak saya tuh walaupun moodnya sering naik turun ya, mood swing gitu, tapi ketika dia ada permasalahan apapun dia pasti cerita. Nah, kunci kesuksesan orang tua itu bagaimana caranya anak itu bisa cerita. Sehingga ketika bisa bercerita, bisa dipastikan tidak akan ada gangguan mental karena dia tidak akan merasa sendiri ketika apapun terjadi. Entah bahagia, entah susah, entah berhasil, entah gagal, itu mereka ada tempat, yaitu orang tua untuk dia menceritakan. Seperti itu. Ini tadi ada kata-kata menarik Bu, komunikasi. Nah, di sini nih komunikasi ini kan tentu berawal dari kebiasaan di awal ya Bu. Nah, kalau biasanya kan anak-anak ini kan punya masalah tentang bagaimana sih caranya menceritakan hal ini ke orang tua. Nanti takutnya aku dimarahin, takutnya aku diginiin sama orang tuaku. Nah, ini kuncinya Ibu gimana sih biar anak-anak itu mau terbuka dan mau cerita? Itu teknik komunikasinya mungkin ada rahasia khusus nggak? Sebenarnya tidak ada teknik khusus, hanya saya memposisikan kalau dulu zaman saya dengan orang tua saya pun juga demikian. Tidak ada jarak, kamu anak saya, kamu harus bla tidak. Tapi saya mencoba merangkul ketika dia cerita tentang misalnya dia suka atau naksir sama atau ditaksir oleh cowok gitu ya. Saya memposisikan sebagai sahabatnya, sebagai temannya. Sehingga ketika mereka cerita, mereka nggak canggung. Tapi pernah juga ketika dia melakukan kesalahan. Nah, ketika melakukan kesalahan itu posisi saya berubah dari yang tadi hanya teman, kemudian saya jadi orang tua. Saya masuk perlahan untuk menasehati. Yang kalau posisi saya sebagai teman kan saya mendengarkan curhatnya gitu ya, asik gitu. Kalau sebagai orang tua, maka saya oke, kalau begitu saya akan berikan umpan pertanyaan, menurut kamu salah nggak kamu seperti itu? Nah, mereka mengungkapkan, baru saya masuk menasehati. Jangan sampai orang tua itu dengan model remaja yang sekarang ya, generasi Z ya, itu terus hanya kamu harus ini yang ini, nggak bisa. Jadi memang harus mendengarkan. Nah, tipsnya buat anak-anak remaja itu biar nggak takut. Tips itu gimana Bu? Biar kalau kita nih anak-anak remaja nih Bu, biasanya ya seperti saya bilang tadi kan kayak takut gitu. Itu gimana Bu? Dari pola pandang anak remaja sendiri, menurut biar Ibu? Tidak takut. Iya. Biar tidak takut itu biasanya mereka tuh merasa selalu membutuhkan saya, membutuhkan ayahnya. Sehingga saya harus cerita nih. Saya membuat sebuah kesempatan bersama untuk tidak ada canggung-canggung gitu ya. Sehingga ketika tidak canggung itu maka tidak takut. Wah, ini harus saya ceritakan ke mama. Saya akan sangat istilahnya ada hal yang kurang kalau saya belum ceritakan ke mama atau papa. Nah, maka kalau ada kesempatan itu mereka akan cerita dengan penuh antusias dan tidak ada rasa takut. Entah itu hal yang baik atau buruk. Nah, kalau selama ini kira-kira dengan pola ajar Ibu yang seperti itu ya kepada anak-anak itu ada masalah yang begitu
luar biasa nggak sih Bu yang menyentuh mereka? Oh, pernah sih, ya. Oh, pernah. Kali saat ini kan akhir-akhir ini bullying ya. Oh ya, bullying. Dia pernah jadi korban dan juga jadi pelaku. Itu yang menarik sih. Pernah dia suatu saat itu karena anak saya itu kan tinggi besar ya, di usianya remaja sekarang ini kayak di atas standar. Nah, saat baris berbaris atau saya lupa, mau foto kelas. Kelas 6 mau foto kelas, dia pengen di depan. Biasa kan anak-anak itu sering eksis langsung ke kamera, tapi ada anak yang nyeletuk, kan gede dhuwur gitu ya. Belakang, gombrok. Nah, nampaknya untuk remaja putri itu ketika dikatakan mohon maaf badannya yang tinggi besar itu sebuah hal yang membuat dirinya jadi tidak pede. Nah, ketika pulang sekolah, aku gendut ya, Ma? Enggak, aku besar ya. Ya memang sudah besar. Maka ternyata perasaannya yang muncul itu aku pengen diet, aku pengen langsing. Loh kenapa? Lalu dia cerita bahwa tadi waktu foto bla 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 bla, oh enggak apa-apa, kan memang kamu pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan teman-temanmu. Nah itu waktu dia jadi korban. Pernah juga dia pulang, kok wajahmu agak berbeda, kenapa? Tadi dimarahi kenapa? Aku sebel jadi dia sebel dengan seseorang, kemudian dia mengatakan hal yang tidak sepatutnya dikatakan. Kamu kok bodoh banget gitu ya, kamu kok bodoh banget. Jadi nampaknya dia menyesal setelah ada gurunya yang menegur. Sila jangan ngomong gitu, kan si temannya namanya Daniel kan mau belajar, tapi sebel Pak dia nggak bisa. Nah lalu itu menarik ya, ketika dia mungkin menurut anak saya kata-kata itu tidak bully ya, tapi hanya sekedar dia sebel lalu mengungkapkan itu. Tapi ternyata ketika dia menyadari sampai rumah, aku salah ya Ma, ketika aku menjudge atau memberikan label kepada temanku yang nggak bisa-bisa lalu aku mengatakan dia bodoh. Dan padahal aku kalau dikatakan bodoh aku nggak mau. Nah, penyadaran bagaimana rasanya dibullying dan bagaimana ketika kamu bullying itu terjadi ketika komunikasi seperti itu, Val. Sehingga kalau saya tanya kenapa bisa ngomong gitu, aku sebel Ma. Temanku tuh minta diajarin tapi nggak bisa-bisa, dan itu satu kelompok kan aku malas. Nah, ketika dia ngobrol itu saya beri ya semacam refleksi, coba kalau kamu yang dikatakan kamu bodoh, mau nggak? Ya enggak sih Ma. Nah sama, temanmu juga nggak mau kalau dikatakan seperti itu. Maka dia mencoba untuk oh iya, oh begitu ya. Nah maka ada penyadaran, pembiasaan, kemudian juga sekaligus pendekatan secara hati ke hati, emosional, dan menyadarkan. Kan remaja itu bisa mikir sendiri sekarang. Iya, kalau kamu dihadapkan dengan situasi seperti ini gimana? Kadang-kadang saya juga agak istilahnya nyolak sama orang tua. Nah, ini kan berhubungan tema IL kan ada namanya pola hidup sehat dan gizi yang seimbang. Kalau dari pandangan ibu sendiri kan sebagai ibu rumah tangga, tentu makanan-makanan yang dimakan oleh putri-putrinya itu pasti ibu perhatikan ya. Nah, itu kira-kira bagaimana sih Bu cara pengaruhnya itu antara kesehatan mental anak-anak dengan pola makan? Iya, itu memang sangat ada korelasi yang sangat signifikan menurut saya. Pola makan, pola hidup itu selalu bergandengan. Nah, yang saya sedikit khawatirkan sekarang, saya beri bekal yang sehat gitu ya. Sekarang kan tidak 4 sehat 5 sempurna, tapi isi piringku, bagaimana karbohidratnya, bagaimana protein dan lain sebagainya, sayur, buah. Nah, tapi yang menjadi masalah, Vel, ketika di sekolah itu kan karena kebebasan mereka jajan ya. Setelah makan bekal itu istirahat kedua mereka biasanya jajan. Atau kalau di sekolahan anak saya itu ada jam ekstra, jedanya setengah jam. Dan jam ekstra itu ada jeda setengah jam, dia bisa jajan di luar. Nah, biasanya dia jajan-jajan makanan-makanan yang dia tahu, dia sadar bahwa makanan itu tidak sehat, tapi tetap dia konsumsi. Nah, suatu saat memang saya kebetulan tapi sakit tapi jadi berkat ya. Dia tuh sakit, kebetulan sakitnya tipes. Tipes itu kan peternakan ya. Nah, kemudian saya analisis, saya tanya, loh kok sakit, kamu jajan apa? Dia mengatakan cilor maklor gitu. Oh iya, lalu siangnya seblak. Mereka saya suruh mikir, itu kandungannya apa saja? Kenapa bisa sakit? Bakteri apa saja yang
bakteri apa saja yang bisa mempengaruhi pencernaanmu. Maka dia mikir, oh iya ya nggak sehat. Sekarang kalau remaja sekarang itu butuh literasi, kemudian butuh pemahaman yang lebih sehingga dia akan menjaga pola makannya. Kalau pola hidup ya tidur yang cukup, kemudian salah satu caranya seringkali saya ajak untuk me time gitu ya. Anak-anak cewek itu pergi ke salon saja sudah seneng gitu ya, nonton film dan lain sebagainya, sembari mengajak cerita, ke gereja, beribadah. Kemudian saya juga punya anjing peliharaan, juga mengungkapkan rasa kasih sayangnya dengan sesama dan makhluk hidup yang lain. Itu juga sangat membantu kesehatan mental. Jadi pola hidupnya oke, kasih sayang dari orang tua dan teman-temannya tercukupi, pola makannya pun juga harus seimbang. Dan mereka sekarang tahu kok kadar gula. Maka kalau jajan di supermarket itu dia selalu lihat sekarang kandungannya berapa. Dia akan pilih yang less sugar atau yang hanya beberapa gram. Iya. Oke, jadi di sini kan kalau saya dengar-dengar dari tadi, jadi kesimpulan utamanya adalah kesehatan mental itu dibangun dari keluarga dahulu. Betul sekali. Ya. Nah, ini kan tadi kan Ibu sudah menjelaskan bagaimana cara membangunnya melalui pembiasaan, pola hidupnya bagaimana. Mungkin Ibu sendiri ada tips bagi kami nih anak-anak remaja yang sekarang sedang agak ribet nih tentang kesehatan mental kami ini, lagi benar-benar dipus nih sama kondisi sosial, kondisi sekolah, tugas-tugas sekolah. Nah, mungkin Bu ada tips-tipsnya sebagai penutup dari tipsnya sebenarnya ya sederhana sih ya. Hidup ini kan terus berjalan ya Mas Akmal ya. Maka silakan mengikuti role kehidupan ini dengan semestinya sewajarnya. Tidak perlu overthinking, karena overthinking itu yang akan membunuh pikiran dan kesehatan kita perlahan-lahan. Maka ya teruslah bersyukur dengan mengikuti ritme kehidupan dengan penuh kebahagiaan, sukacita, dan mensyukuri apa yang sudah diberikan. Itu sebenarnya tips yang sederhana. Maka kamu akan sehat-sehat saja, bahagia. Misalnya ada masalah pasti akan dapat terselesaikan. Yang penting tidak overthinking. Jadi tidak ada tips yang kamu harus begini, tidak. Hanya ayo ya terus dengan kehidupan yang luar biasa ini, syukuri dengan mengikuti kehidupannya dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Oke, jadi tidak overthinking ya Bu ya? Iya, jangan overthinking. Nah, tuh guys, dengerin ya guys. Jadi kunci ya biar kita happy terus nih, mental kita sehat terus, itu jangan overthinking. Nah, kalau kalian overthinking, bingung cari solusinya gimana, nonton medsos ya guys ya. Jangan hanya saya, karena saya bukan guru psikologi. Oke, sekian dari saya dan juga Bu Cecil. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami ya. Sampai jumpa lagi di episode Ngobras berikutnya. See ya.